sebelum saya mulai mungkin nih Mas Bawadi, Mas Bawadi ini siapa? Mungkin produknya apa? Silakan. Baik, Mas Yosef, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Dahrul Bawadi. Saya asal dari Aceh. Saya memproduksi kopi Arabica dan juga Robusta yang alhamdulillah sudah kita dirikan di tahun 2015. Iya, iya. 2015 ya, dari 2000. Ya, dengan modal 30 juta, Mas Yosef. Wah, kayak saya tahunya itu dari event yang baru aja kan ada sama Pak. Ya. Saya sempat nonton juga dan itu menarik banget. Tapi mungkin buat teman-teman di sini juga dari bawah dari awal dari kenalan awal. Nah, jadi saat ini teman-teman kan dari kopi tradisional Aceh ya. Iya, benar. Saya belum pernah nyobain sih sejujurnya sih. Pokoknya kalau kopinya dibalik gitu ya, dibalik tuh menarik banget tuh. Gak apa-apa, besok kita kirim ke sana, Mas. Tolong Wow, siap. jadi coba kopi Aceh. Dari situ akhirnya sekarang mulai juga makin banyak. Iya, alhamdulillah. Kalau di Aceh itu katanya pagi, siang, sore. Wajib minum kopi, Mas. Sehari minimal 3 kali. Wah, kebetulan saya loh itu di sana juga sama. Jadi pagi kopi, sore kopi. Tapi sekarang ke bawah. Iya, benar. Ngomongin mengenai bisnis kopi, kebetulan kopinya ini kan saya lihat sebuah ada yang mengatakan taman SMA yang mampu meraup dalam sebulan. Wah, itu ya viral ya. Tapi sebetulnya itu pasti ada perjalanannya. Nah, sebetulnya awal untuk itu dari kapan sih kalau boleh tahu? Boleh. Sebelumnya mungkin saya cerita sedikit sejarahnya dari Bawadi Kopi ini. Awalnya saya bekerja di tempat perusahaan juga. Saya pernah gagal hampir 3 kali ya. Jadi habis itu saya bekerja di perusahaan kopi juga sebagai sopir pertama sekali, habis itu jadi sales marketing. Alhamdulillah saya ada bekerja 2 tahun. Akhirnya memang saya resign karena memang ada beberapa hal mungkin saya ingin juga. Waktu itu saya tidak ada berpikiran untuk menjadi pengusaha kopi. Karena tetapi banyak permintaan yang kopi, akhir waktu itu saya mungkin ada miskomunikasi sedikit dan saya resign. Baru di 2015 saya resign, sekitar seminggu saya langsung mencari cara bagaimana membuka kopi ini. Karena maklum Mas, saya lulusan cuma SMA ya. Kalau sekarang saya sering mengatakan saya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Wah, jadi S3. Nanti S3 itu ada filosofinya, Mas. Ya. Nah, jadi Lalu dari situ, baru 2015 saya melihat potensi kopi Aceh itu adalah kopi terbaik di dunia. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, saya ingin sekali mengelilingi dunia, Mas. Jadi dari itu saya melihat apa sih kira-kira komoditi yang ada di Aceh ini bisa membawa saya mengelilingi dunia. Alhamdulillah saya pilihlah kopi. Saya shopping, saya pilih kopi dengan modal 30 juta. Akhirnya saya mencoba kopi, produksi kopi, otodidak semua. Saya tidak pernah melihat cara produksi kopi, semua saya belajar dari YouTube. Dan dari orang tua saya pun tidak pernah ada yang mengajarkan saya kopi. Tapi alhamdulillah karena memang saya melihat poin pertama adalah kita harus bisa menguasai marketing. Kalau kita sudah bisa menguasai marketing, otomatis produksi kita akan bisa belajar pelan-pelan. Nah, dari situlah saya membangun relasi. Kita berbisnis itu relasi wajib harus ada dan harus banyak. Dengan modal 30 juta, saya membeli mesin seala kadar dan juga modal kerja untuk beli biji kopi itu adalah 2 juta rupiah di saat itu.
Nah, dengan visi misi saya adalah bagaimana perusahaan Bawadi Coffee ini bisa menjadi perusahaan terkemuka atau terdepan di tingkat nasional maupun internasional dengan modal 2 juta tadi, Mas. Karena saya Iya. melihat bahwasanya kalau visi kita kecil, otomatis kita akan selalu kecil. Tapi kalau visi kita tinggi ataupun besar, otomatis kita akan bisa menggapainya walaupun pelan-pelan. Nggak semuanya harus senang. Dan juga pada tahun 2015, awal mula saya produksi, saya tidak melihat pasar lokal. Saya langsung Hmm. melirik pasar internasional, yaitu Malaysia waktu itu. Jadi baru 3 hari saya produksi, saya langsung dapat tiket ke Malaysia untuk dipromosikan kopinya ke sana. Alhamdulillah, saya langsung berangkat ke Malaysia. Padahal waktu itu saya tidak ada kenal satupun orang di sana. Tapi dengan beraninya, saya membangun relasi dengan beberapa orang KBRI. Akhirnya saya datang ke sana. Nah, di dalam pesawat saya sudah prospek. Jadi saya ada bawa kopi, saya kasih nampak kepada orang di samping saya. Akhirnya satu tertarik. Nah, dari situ saya mulai prospek-prospek. Karena satu yang saya tanam dari saya sendiri, kita pengusaha jangan pernah malu. Jadi pengusaha itu harus bisa memprospek kapanpun dan dimanapun. Ya, setelah 3 hari saya dapat tiket ke Malaysia, ada ikut pameran di sana 4 hari. Alhamdulillah di sana saya langsung mendapatkan sebuah permintaan walaupun tidak banyak. Dia cuma minta 100 kilo per bulan. Oke, alhamdulillah saya bilang saya akan mengirimkan kopi tersebut. Kira sampai hari ini saya menjadi sebagai ayah angkat dia di sana. Dia selalu membantu saya. Dan juga pulang dari sana baru sekitar 2 minggu saya di Aceh, umur perusahaan Bawadi itu baru sekitar 20 hari. Saya dapat tawaran untuk ikut Expo ke Cina, yaitu di Nanning. Nah, Oh, iya. alhamdulillah saya langsung ke sana. Di sana saya menjumpai beberapa relasi lagi. Memang waktu saya ke sana itu menggunakan uang harus saya pinjam sama orang untuk saya beli tiket waktu itu. Tapi karena memang saya dalam diri saya sendiri sangat ingin bagaimana belajar, belajar dan belajar, akhirnya saya ke negeri Cina. Karena waktu saya kecil-kecil ada kata-kata Hmm. belajar menuntut ilmu lah sampai ke Iya. negeri Cina. Nah, jadi saya menangkap kata-kata itu. Oh, berarti banyak belajar di sana. Nah, pulang dari sana lah, alhamdulillah saya sudah bisa mengatur beberapa mekanisme dan juga pembelajaran. Akhirnya saya mulai produksi dan ada beberapa kawan yang relasi, mereka mempercayakan saya untuk memberikan modal. Akhirnya mereka menanamkan modal di bawah di kopi dengan asumsinya setahun. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah melunaskan dana mereka. Tapi tetap jadi Wah, partner, Mas. iya, iya. Dia menarik banget karena kalau yang sebelumnya itu sempat jadi itu nggak disia-siakan. Iya, Mungkin ada teman-teman yang juga artinya jadi nah, karena kita bekerjanya ya aja ya bisa banyak hal iya. Eh, dan iya, Mas. kedua yang untuk Malaysia tadi itu ketemu di akhirnya sampai ngeklik turning oh ada peluang nih ternyata di luar negeri karena orang yang berpikir katakanlah dunia kopi pasti pastinya ke dalam negeri gitu atau buat atau jual dalam negeri aku maunya ekspor langsung deh Agak putus-putus, Mas. Suaranya. ya ya Iya, Mas. coba saya ini ya ini Nah, suara koreksi Mas Novel kadang-kadang agak putus sedikit. tapi gambarnya lanjut Gambarnya lancar ya. oke nah itu gimana waktu itu yang waktu di dapatnya dari pameran berarti Iya, dapat pikirkan dari kalau pameran. misalnya lebih bagus keluar nih dibandingkan yang sekarang keren ya aku mau buat coffee shop misalnya atau aku mau buat brand kopi sendiri yang aku pasarin ke di dalam negeri bisa langsung ekspor itu karena apa Eh,
saya melihat begini Mas, sebenarnya kan awal saya ciptakan Bawadi ini memang visi saya adalah satu kemarin untuk mengelilingi dunia, itu yang pertama ya. Ya, habis itu yang kedua saya melihat untuk mengubah mindset orang Aceh menggunakan brand yang baru itu sangat susah Mas. Nah, akhirnya daripada saya memasarkan Bawadi Kopi di kawasan lokal dulu ataupun Aceh, itu akan membuat saya tidak bertahan lama. Nah, dengan saya mencoba memasarkannya di tingkat internasional, alhamdulillah saat ini saya masih bisa bertahan. Nah, kenapa masih bisa bertahan? Karena saya mencoba mengubah mindset seseorang, cara pemikirannya begini. Logika sangat kecil. Oh, ini kopinya sudah masuk ke Malaysia, Singapura, dan ke beberapa negara yang lainnya. Oh, pasti sangat enak dan luar biasa. Perlu dicoba. Ya, mungkin mindset itu yang saya mencoba mengubah supaya kawan-kawan ataupun masyarakat yang ada di Aceh ini pas mendengar bahwa di kopi, orang itu sangat suka karena menganggapnya oh ini udah bagus, ini udah pernah dikirim ke Malaysia, pernah dikirim ke Singapura. Nah, setidaknya pas masuk di pasar Aceh sendiri kita langsung mendapatkan sambutan yang baik. Dan juga Mungkin banyak teman-teman kita yang UMKM gitu. Kadang-kadang mereka harus ngurus itu, akhirnya malah aja jalan. Tapi ya, melihat dari Mas Bawan kita yakin, apalagi baru kali resign, targetku nih ke luar negeri nih. ya. Itu ya. Nah ini mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman. Kalau di Aceh sendiri sebenarnya gini Mas, itu kita banyak produk UMKM di Aceh. Di Aceh pasarnya kecil. Kalau memang kita memfokuskan di Aceh saja, otomatis banyak UMKM akhirnya saling menyalahkan, Mas. Jadi saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Tapi kalau kita lihat daerah luar, misalnya Pulau Jawa besar dan penduduknya pun ramai. Sehingga apapun yang diproduksi, banyak permintaannya. Tetapi kalau di Aceh, ada sekitar 5 orang yang sama memproduksi, mereka harus berlomba-lomba, kadang-kadang saling menjatuhkan satu sama lain. Nah, termasuk kemarin waktu saya memproduksi kopi, ada beberapa kompetitor menjelek-jelekkan nama Bawadi Kopi ini. Saya bilang nggak masalah, itu masing-masing segmennya ada. Nah, tapi kenapa? Karena memang saya tidak fokus di lokal, saya fokusnya di internasional waktu itu. Tapi selama pandemi ini membuka mata pikiran saya juga di lokal tetap harus kita fokus karena pemasarannya alhamdulillah sudah sangat bagus. Apalagi bahwa di kopi kita sudah masuk ke seluruh Indomaret Sumatera, Mas. Itu kopi Aceh yang pertama yang bisa nembus pasar Indomaret se Sumatera. Walaupun dia baru 4 tahun. Alhamdulillah. Iya 4 tahun ya sampai sekarang. Ya. Benar nggak Mas? Kalau sempat lawat belajar untuk berbisnis berjualan itu dari bisnis di counter HP ya. Sempat kalau nggak salah waktu di SMA ya. Itu menarik banget. Boleh diceritain nggak proses belajarnya gimana? Gimana Mas? Dulu kan waktu SMA pernah belajar berbisnis ya, yang di counter HP kalau nggak salah. Oh iya benar. Nah itu menarik juga tuh. Itu mungkin udah lama banget gitu, tapi mungkin itu jadi buat kita jadi ternyata kita nggak langsung sekali terus ke pasar ekspor terus langsung berhasil, tapi ada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang terjadi sebelum pada akhirnya seseorang itu bisa mencapai prestasinya yang besar gitu. Nah mungkin boleh nggak diceritain dari awal tuh gimana sih awalnya? Iya benar Mas. Dulu sebelumnya awal-awal kan di Aceh kita terkena tsunami ya Mas ya. Jadi waktu itu saya melihat banyak saat itu orang memerlukan handphone. Akhirnya saya mencoba untuk membuka sebuah counter. Itu pun tanpa modal hari itu. Saya membuka sebuah counter, cuma membangun relasi kepercayaan orang. Saya belanja itu paginya saya berangkat itu lebih kurang dari kampung saya ke tempat belanja itu hampir memerlukan waktu 4 jam. Nah, jadi saya beli handphone di tempat belanja, habis itu saya bawa pulang, malamnya saya jualan. Jualan, alhamdulillah pas di hari pertama itu ada laku 2, 3, habis itu seminggu
ada laku satu hari sampai 10 atau 15 handphone. Nah, dari situ alhamdulillah kira saya kembangkan lagi. Saya kembangkan lagi handphone dan saya buka cabangnya satu. Dari hasil handphone itu memang disitulah akhirnya saya nggak fokus lagi sekolah. Sekolah SMA. Udah Nggak fokus keasikan lagi. jualan ya. Iya, karena sudah asik nampak duit. Nah, jadi pas di semester mau ujian final itu saya malah tidak ikut, akhirnya saya ikut sendiri. Nah, dengan ada beberapa yang kenal lah dengan gurunya, akhirnya saya diizinkan ikut supaya jangan saya nggak dapat ijazah SMA. Nah, akhirnya saya membuka usaha itu lebih kurang dari 2006, 2007 sampai 2009. 2009 alhamdulillah saya sudah mendapat hasilnya bisa membeli tanah gede, toko, dan juga dapat beli mobil. Itu Dan waktu itu masih SMA ya? Ya, masih SMA, Mas. Jadi mulai dari muda saya sudah mulai merantau, Mas. Jadi enggak mengharapkan dari orang tua bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Karena saya mengutip kata-kata sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Jadi disitulah akhirnya saya selalu bergiat bagaimana untuk melakukan sebuah usaha dan menciptakan sebuah usaha. Walaupun di 2019, 2010, akhirnya saya mencoba lagi berusaha main kontraktor, main proyek. Nah, di main proyek ini karena saya tergiur bahwasanya banyak orang mobilnya bagus-bagus, banyak uang dan lain-lain. Oh iya iya. Padahal kita belum ada backgroundnya, basicnya di sana. Tapi saya mencoba. Pas saya coba pertama itu bagus, alhamdulillah dapat lagi untung. Coba kedua, alhamdulillah bagus. Di ketiga dan keempat itu saya baru mulai gagal karena ada beberapa kawan yang saya percayai, mereka membawa lari uangnya. Akhirnya di situ down dua-dua, kontraktor down, konter down. Jadi akhirnya saya harus hijrah lagi ke tempat lain, dan saya bekerja. Nah, mungkin waktu di 2010 saya baru masuk ke kampus, Mas. Jadi di situ waktunya belum down. Jadi alhamdulillah saya ada mobil waktu itu, ada tempat semuanya. Dan saya masuk kuliah. Kadang-kadang di kuliah itu kenapa saya keluar? Banyak yang saya mendapatkan di situ terlalu banyak teori. Jadi saya kan langsung praktek dari SMA, saya udah praktek bagaimana mencari uang. Karena udah praktek sampai berhasil di SMA. Iya, bagaimana kita menghadapi orang-orang di lapangan. Tapi waktu saya di kuliah sampai semester 4, saya melihat hampir banyak semuanya teori di atas angin semua. Akhirnya saya minta enggak resign, tapi saya enggak masuk lagi kuliah dari mulai semester 5. Saya keluar, akhirnya saya mengundurkan diri. Nah, disitulah akhirnya pas setahun setelah saya enggak melanjutkan kuliah, saya melanjutkan kontraktor ini down dua-dua. Nah, disinilah sangat pedih hidupnya. Maksudnya bukan sangat pedih ya, kita sudah membangun usaha hampir 3 tahun lebih, tetapi karena gara-gara sedikit permasalahan hancur semua. Tapi di situ tidak menutup optimis saya akan sukses lagi di depan. Tapi saya mencoba lagi bagaimana saya ingin menciptakan lagi sebuah usaha. Mungkin saya tidak bisa lagi di tempat yang ini. Karena apa? Saya juga melihat kisahnya Rasulullah, bahwasanya kalau memang kita tidak lagi berkembang di satu daerah, kita wajib hijrah ke daerah yang lain. Nah, itu sebabnya pindah lokasi waktu itu ya? Jadi pindah lagi lokasi, pindah kota. Akhirnya saya di Banda Aceh. Itu hampir 3 tahun lalu lantang saya menjadi sopir di beberapa perusahaan, dan juga saya menjadi sales ada beberapa perusahaan. Akhirnya baru di 2015 saya keluar dari perusahaan tersebut, saya buka lah Bawadi Kopi. Tapi sangat
sangat banyak rintangan yang saya hadapi di masa-masa sulit itu, tapi saya tetap tegar bagaimana saya harus bisa mempelajari ini. Dan juga saya orangnya kalau kemarin tidak terlalu ini ya Mas, maksudnya kadang-kadang kita inilah kalau masih jiwa muda melihat ada kata pepatah begini, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Nah, Jadi di halaman kita. Jadi iya, iya. kita ada uang, ada ide kadang-kadang sedikit yang belum matang, kita action langsung. Nah, kadang-kadang di situ yang membuat saya selalu salah mengambil langkah. Termasuk di bawah di kopi sendiri, Mas. Di bawah di kopi, saya hampir bangkrut di 2018. Nah, jadi 2018 saya ada tunggakan dengan bank hampir 350 juta. Nah, itu kenapa? Karena seperti Mas Yosef katakan, di Indonesia sendiri kita kan lagi banyak itu coffee shop. Iya, iya, iya. Nah, saya mencoba membuka sebuah kafe dan coffee shop. Waktu itu saya tidak ada background menguasai marketing bagian itu. Karena memang basicnya saya suka jalan-jalan, Mas. Jadi satu yang saya tanam ke diri saya sendiri, pengusaha itu bukan duduk, tapi pengusaha itu tugasnya jalan-jalan. Jadi saya suka jalan-jalan. Akhirnya di 2018 itu saya ambil investasi di bawah di kopi 400 juta, saya tanam di tempat yang lain. Akhirnya tempat yang lain 2 minggu jalan karena ada saya di sering keluar-keluar. Setelah tidak ada saya lagi di situ, akhirnya gagal, Mas. Gagal, banyak orang kerja mengatakan, Pak ini. Jadi selalu ada permasalahan. Akhirnya saya bilang, udahlah tutup saja. Daripada masalah banyak yang timbul, saya ambil keputusan tutup. Dia waktu itulah akhirnya bawa di kopi goyang. Akhirnya di 2018 saya sudah mulai menunggak perbankan, dan itu tunggakannya 350 juta, Mas. Di situ saya sudah mulai stres juga. Jadi datang orang bank sudah besar. Itu di bulan 7 kalau nggak salah saya 2018. Itu pengalaman yang sangat pahit. Tapi gimana sih rasanya? Karena saya mau tahu juga, kayaknya teman-teman ini banyak yang merasakan kena pandemi, terus langsung ngedrop bisnisnya, itu banyak banget yang merasakan juga. Seperti mungkin Mas Bawadi tadi yang udah punya 2 bisnis, udah jalan, si bisnis yang ponsel tadi udah meningkat, ada cabangnya, mau nyoba yang kontraktor juga udah mulai berkembang, tapi habis itu drop, dua-duanya langsung drop. Dan di usia yang menurut saya dulu masih muda ya, SMA lagi kuliah gitu, tapi udah ngedrop dua-duanya, dan cukup besar juga untuk ditanggung anak kuliahan gitu. Nah, waktu itu apa sih mindsetnya yang terpikirkan di dalam diri Bawadi supaya mungkin teman-teman yang mengalami drop yang sama saat ini juga bisa jadi semangat juga gitu? Mereka harus berpikir apa? Waktu itu saya memikirkan begini, Mas. Mungkin ini ada kesalahan dari saya sendiri, yang mungkin saya terlalu menggebu-gebu. Itulah mungkin saya pesan juga kepada kawan-kawan, kalau memang kita lagi berusaha, kita jangan terlalu bergebu-gebu. Setidaknya kita harus memahaminya dulu. Dan di waktu saya down dua-dua, saya sempat stres. Itu ada pemikiran, ini apa, mau bunuh diri atau mau apalah. Seperti itu. Merasa benar-benar kacau ya udah. Nah, akhirnya memang saya mencoba optimis. Mungkin saat ini saya gagal, saya mencoba lagi dan mendekatkan diri. Mungkin waktu itu udah mulai agak jauh dengan mendekatkan diri dengan Allah. Akhirnya saya mendekatkan diri lagi, meminta pertolongan, petunjuk dengan apa yang sudah terjadi, dan saya mencoba menghilangkan stres. Saya bekerja di tempat orang lain untuk mencari kesibukan, supaya kita tidak memikirkan lagi apa yang sudah terjadi. Nah, beda lagi yang kejadian di tahun 2018 kemarin. Kalau itu kan sekarang masih bertahan, tapi situ udah drop juga. Sudah drop, itu memang saya sudah ambil keputusan 2018 Desember, saya akan hijrah lagi. Mungkin itu udah kegagalan lagi yang keempat ya. Tapi di situ saya optimis,
Karena optimis masa itu saya masih memegang brandnya Bawadi. Kalau kemarin yang ponsel sama kontraktor saya kan nggak pegang apa-apa. Hilang Iya. uang, berarti udah hilang semua. Nah, berarti kita memang harus mulai dari nol lagi. Nah, saya mulai dari nol lagi. Yang waktu di SMA, di kuliah saya mulai dari nol lagi. Akhirnya saya hijrah ke tempat yang lain, saya bekerja. Tapi yang di tahun 2018 yang saya gagal ini, saya mencoba mencari relasi lagi yang lebih banyak untuk menghidupkan lagi Bawadi Kopi ini. Nah, jadi ada beberapa kawan-kawan kadang-kadang udah mulai keuangannya sudah down, produknya sudah tidak diminati lagi, mereka langsung tutup. Nah, kita harus mereview lagi apa sih sebenarnya kesalahan kita. Nah, kalau di Bawadi kemarin bukan di produk Bawadinya, tapi di pemiliknya yang nggak jelas kemarin pemikirannya mengambil uang investasi, membuka usaha yang lain, sehingga di sana saya gagal. Wah, itu pelajaran berharga banget ya. Dan ternyata waktu mulai Bawadi setelah udah pindah ke tempat yang lain, ke Aceh itu, akhirnya membangunnya juga udah dengan berbeda ya. Betul-betul seperti orang baru lah gitu. Jadi benar-benar bangunnya juga udah terkonsep, udah tahu bahwa oh aku harus masuknya seperti ini. Kemarin aku udah mengalami hal ini gitu ya. Bahkan kalau dulu sempat berhutang, sekarang malah dapat hibah gitu ya. Kebalikan aja di mana. Iya. Itu gimana sih caranya, tadi juga ada sempatnya nanya, Bang, boleh nggak sih Bang sharing gimana sih caranya dapat tanda petik bantuan dari pemerintah gitu, atau cara dapat support, atau mungkin sebelum dapat support, pastinya tadi yang katanya Mas Bawadi adalah membangun network ya istilahnya kan, kalau mau dapat support ya pasti harus bangun networknya gitu, tapi gimana sih langkahnya untuk membangun network buat kita para UMKM yang mungkin kalau di Aceh nih ada ketua asosiasinya kan ada Bawadi gitu ya. Tapi mungkin teman-teman di daerah juga bisa terinspirasi juga gimana sih cara kita sebagai UMKM untuk membangun network ini. Oh iya, kalau dari awal saya mendirikan Bawadi Kopi itu, saya memang tidak pernah meminta bantuan kepada pemerintah dari segi modal ataupun alat. Jadi di masa itu saya cuma satu mengatakan ke pemerintah, pemerintah, tolong saya ada memiliki produk kopi, tolong promosikan kopi saya ini. Nah, itu yang poin pertama saya datang ke pemerintah. Dan juga yang kedua, saya melihat bahwasanya belajar dengan orang-orang yang sudah duluan hebat dan duluan banyak itu, mereka membanyak link, dia membangun mitra link dan juga membangun trust, kepercayaan. Jadi kalau memang kita tidak ada dipercayai sama orang, itu kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Di waktu itu, kenapa saya banyak orang yang membantu menginvestkan, karena waktu itu saya membangun bisnisnya internasional. Jadi orang menganggapnya ini sudah bagus dan lain-lain. Jadi saya bangunnya mitra melalui sana. Alhamdulillah. Di saat saya membangun mitra, ada beberapa kawan-kawan yang sering seperti misalnya ada di Pertamina, ada di beberapa perusahaan yang ini, mereka ada bantuan-bantuan CSR. Dan itu pun bukan dalam bentuk uang dikasih ke saya, tapi dalam bentuk promosi, Mas. Jadi mereka sering memberikan saya, oh ini ada tiket gratis, ada ini, tolong mau nggak ke masalah ke Vietnam, ke China, ke Rusia, oh boleh. Nah, jadi itu dukungan yang sangat luar biasa. Sebelum itu kita harus mencari dulu, mencari cara bagaimana mereka trust kepada perusahaan kita ini. Nah, jadi saya menyarankan kepada kawan-kawan UMKM, kita harus menonjolkan produknya, harus menonjolkan apa yang kita produksi, supaya orang lain akan mengenali produk kita. Tapi kalau memang kita tidak menonjolkan produksi kita, tidak menonjolkan apa yang ada kelebihan daripada kita sendiri, itu tidak akan ada yang mengenali. Nah, kenapa saya banyak yang memberikan support? Karena waktu itu Mas, saya asal ke luar negeri, saya selalu posting, kirim, dan lain-lain.
Kadang-kadang Oh iya. kadang-kadang kan ada sebagian orang umat terlalu banyak gaya, terlalu banyak ini. Orang tidak Takutnya memikir. pamer, Iya. branding aja nih. Ah, Tapi saat ini dia promosi pak cepat iya ya sebetulnya. benar. Saat ini kan orang semuanya harus branding diri sendiri. Kalau dia tidak dekat dengan media sosial ataupun tidak sering posting dan lain-lain, pasti dia tidak akan dikenalin sama orang lain. Bukan masalah sombong dan lain-lain kan. Masalah sombong itu biar orang memikirkan yang Iya, low. iya. Biar kelapa apa yang ada di hati lah ya kalau itu. Iya, Kita nggak itu bisa penilaian di main orang. hati. Iya. Benar, Mas. Ini tapi setuju sekali apa yang tadi di-sharingin sama Mas Bawadi, karena saya melihat juga kadang-kadang kayak saya nih di Tangerang, kita karena lokasi kita di Tangerang, kita jadi nggak sadar potensi daerah kita tuh apa sebetulnya. Lalu kita Iya. kadang-kadang malah ambil potensi dari luar, Ya. berusaha Iya. menjualkan barangnya dari luar mungkin, atau dari kota lain gitu. Padahal kalau kita melihat ke kanan, ke kiri di tempat kita yang sekarang berada ini, itu ada potensi-potensi dan peluang-peluang yang mungkin kelihatannya, aku nggak tahu ya, kalau saya berada di Aceh, mungkin kelihatannya di kanan kiri saya itu semuanya banyak yang penjual kopi, jadi kan kelihatannya kan nggak ramai, padahal itu sebetulnya adalah potensi daerah. Kalau saya misalnya di daerah Tangerang ini banyak daerah tekstil biasanya, tapi semuanya kurang lebih di sini semua tekstil gitu ya, tapi sebetulnya itu potensi daerah kita yang kadang-kadang karena saking banyaknya kita jadi menganggap ini bukan peluang, padahal itu peluang besar teman-teman. Iya, benar. Iya, ini kan saya sebenarnya mendirikan Bawali Kopi ini kan 2015, Mas. Di 2015 saya baru produksi 2 bulan, itu saya pernah pergi ke kantor-kantor dinas, kantor-kantor pemerintahan. Di situ mungkin ada beberapa ya, bukan semua, ada oknumnya lah. Jadi waktu itu kan orang belum mengenali siapa apa yang dibawa oleh saya sendiri. Nah, waktu itu saya ada bawa map, padahal di situ mapnya itu bukan proposal tapi komponen profil. Jadi ada saya datang beberapa dinas, mereka melihat saya dengan ujung mata. Itu pasti pemikirannya ini anak ini pasti mau bawa proposal dan lain-lain lah. Nah, waktu itu saya ke kantor dinas nggak ada yang open, Mas. Nah, jadi di situ aja kadang-kadang di security kita sudah banyak ditanyain ini itu ada perlu apa dan lain-lain. Nah, tapi ada beberapa kantor yang saya datangin malah banyak welcome juga, saya terima, dia ajak sharing. Pas saya bilang ini bukan proposal, tapi ini komponen profil saya. Coba bapak atau ibu lihat-lihat dulu produk saya. Tolong nanti kalau ada waktu boleh dipromosikan. Karena apa? Identik awal UMKM itu kadang-kadang waktu pergi ke kantor dinas mereka meminta bantuan. Nah, disinilah kadang-kadang image-nya si UMKM itu akan turun. Nah, akhirnya saya memutuskan nggak lagi berhubungan dengan beberapa dinas. Di 2016 akhir, karena saya sudah banyak relasi dengan beberapa kedutaan dan juga sudah berkunjung di 2017 baru sekitar 12 negara saya pergi. Di situ baru mulai waktu saya masuk ke kantor dinas, oh ya ini Bawadi ya, oh, boleh itu langsung aja ya. Jadi kita membangun branding nama dulu. Nah, dari situ akhirnya semua sudah membuka jalan. Akhirnya saya membangun mitranya. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan begini, bukan mungkin orang itu sombong kepada kita, tetapi karena dia belum mengenal siapa kita, belum tahu apa potensi yang ada pada kita, mungkin mereka menganggap apakah ini menghabiskan waktu dia. Nah, gitu. Dengan saya keluar luar negeri, akhirnya alhamdulillah saat ini diberikan kesempatan bisa dekat dengan Ibu Gubernur, bisa dengan Bapak. Mendekat itu pun saya tidak pernah mengambil kontak untuk memanfaatkan kesempatan saya sendiri, tapi untuk bagaimana saat ini saya sebagai Presiden Asosiasi Saudagar Industri Aceh, juga di Aceh untuk mewadahi UMKM, saya ingin bagaimana UMKM yang lain bisa berkembang juga. Jadi banyak lahir bawadi-bawadi yang lain di Aceh ini, sehingga Aceh ini akan menjadi hebat ke depan. Bahkan kemarin sampai dibilang mirip kayak Pak Sandi ya, salah satu event barengan terus sekarang gini kayak mirip ya. Nah itu
perjalanannya gimana kalau misalnya teman-teman sekarang harus membangun brandingnya dulu sampai dikenal, baru mulai masuk tadi ke pameran-pameran. Ataukah dari awal kita masuk langsung ke pameran, ikut pemerintah dan lain-lain setelah mengurus izin-izin untuk ekspor dan lain-lain, atau kayak tadi kita gerak dulu nih sendiri sampai mereka mengenal kita, baru kita mulai untuk masuk ke mereka seperti yang baru dilakukan. Berarti waktu itu kalau boleh tahu membangun brandingnya itu dengan cara kita rajin ikut pameran dulu ya sendiri di luar, lalu pada akhirnya begitu mereka sudah kenal ini akan jadi lebih mudah. Dan artinya mereka kenalnya ini dari pameran, atau mungkin mereka melihat bahwa di ikut pameran, posting di sosial media, akhirnya dilihat juga sama mereka gitu. Apakah seperti itu atau seperti apa? Ya, seperti itu tadi Mas Yosef katakan. Jadi saya ikut pameran, habis itu saya posting. Jadi saya sering ikut pameran itu, jumpa dengan duta besar, dubes-dubes, dan juga jumpa dengan kementerian luar negeri yang di sana, di China, di Singapura. Jadi kan mungkin ini ya, pemikiran saya gini, karena mereka melihat, relasi si Bawadi ini tingkatnya udah tingkat tinggi-tinggi semua. Berarti di situ baru mereka menghargai saya. Nah, kalau dulu saya tidak timbul apa-apa dan tidak kenal dengan orang yang di atas mereka, akhirnya tidak ada yang menghargai. Nah, itu mindset waktu itu saya pikir, Mas. Tapi karena apa? Sifat saya tidak suka menjilat dan tidak suka menaikkan satu orang itu kalau memang dia tidak berbuat. Nah, karena memang kritikan saya di Aceh, saya sangat keras. Walaupun kadang-kadang di depan Bapak Gubernur sendiri, di depan Ibu, saya tetap menentang kalau memang itu tidak bisa. Karena saya bilang, hidup ini bukan untuk seremonial, kita harus ada kenyataan. Karena ada sebagian UMKM, kadang-kadang mereka di depan dinas mengatakan, iya. Itu kadang-kadang dinas melihat ada yang salah. Tetapi dengan saya menentangnya bukan menentang yang terlalu ini, tapi menentang emang itu yang harus dilakukan. Dengan saya membantah, mereka menjadi teras kepada saya. Oh iya, ini boleh juga si Bawadi ini ya. Jadi kadang-kadang melihat seperti itu. Dan juga terbuka ya, jujur, nggak selalu setuju terus ya apapun yang dilakukan. Iya, kadang-kadang kan sebagian orang untuk dia diperhatikan kan mengiyakan selalu, walaupun itu salah. Oh iya Pak, betul Pak, enggih, ya betul. Tapi kalau saya enggak. Tapi apapun itu tetap branding saya melihat. Kalau kita tidak membranding diri sendiri dan kita tidak berteman orang di atas mereka lagi, itu yang di bawah-bawah itu nggak akan melihat kita. Itu yang saya alami di 2016, 2017. Selama ini akhirnya di 2019 saya sudah pergi ke 23 negara. Disitulah mereka alhamdulillah sudah melihat bahwasanya oh iya ini si Bawadi ini nggak cuma ngomong aja dia. Tanpa ada undangan, tanpa ada biaya dari pemerintah, dia jalan sendiri. Karena selama ini banyak UMKM mengharapkan dukungan dari pemerintah baru jalan. Jadi kadang-kadang orang dinas sendiri mengatakan, oh ini jalan cuma gara-gara dikasih uang dari dinas. Ditransfer gitu ya. Itu saya mengubah mindsetnya sekarang semua. Jadi memang penting banget ya untuk membangun personal branding kita atau branding kita itu supaya terlihat ya. Dan memang mungkin tadi udah di-mention sedikit, jadi bahwa ini kan Presiden ASI ya, namanya Asosiasi Saudagar Industri Aceh. Nah, saya ngelihat sedikit statistiknya ternyata di Aceh itu banyak sekali UMKM yang ada di Aceh. Makanya mungkin tadi rasanya juga kayaknya melihat kanan sedikit, melihat kiri sedikit, kok banyak yang jual barang mirip kayak kita. Produknya juga kurang lebih sama gitu ya. Karena UMKM-nya banyak sekali di sana. Dan inovasi yang cukup baik itu adalah ada Asia Mart ya. Nah, mungkin boleh dibagikan juga ke teman-teman yang ada di sini supaya teman-teman di daerah lain mungkin kepikiran juga untuk berinovasi membuat yang serupa juga gitu. Mungkin ada di pulau lain atau mungkin di daerah lain, oh ternyata di Aceh itu ada yang seperti ini loh, kita coba buat yuk, mungkin terinspirasi jadi kayak gitu. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Nusret. Awalnya kenapa ada ide mendirikan asosiasi ini ya, jadi sebelumnya saya sudah mengelilingi beberapa negara,
saya melihat di Malaysia itu mereka kalau pergi nggak sendirian. Jadi sering ada 20-30 orang pengusaha pelaku UMKM gitu. Kayak seperti kita juga, mereka pergi. Waktu itu kayak ke Cina gitu juga. Saya kadang-kadang mewakili Indonesia satu orang. Indonesia ke sana. Yang lain pas kita lihat Malaysia ada 30 pengusaha yang ikut. Indonesia tok satu orang. Kadang-kadang saya masuknya melalui bendera Malaysia saya masuk. Karena alhamdulillah Oh, bahwa di gitu. Kopi kita dari 2015 saya Pertamanya ke dapat Malaysia ya. Malaysia. 2016 kita sudah mendirikan perusahaan satu di Malaysia. Jadi nggak ada undangan melalui Indonesia, saya pergi melalui perusahaan Malaysia, yang perusahaan Bawadi juga. Jadi kembali lagi yang ke tadi, sebenarnya gini, semua itu dari kita semua, Mas. Jadi yang mengenai apa tadi, Mas? Asia Mart ya. Oh, yang Asia Kamu Mart. membentuk asosiasi Asia Mart, terus menemukan, menggagas ada Asia Mart ini untuk menampung ratusan produk UMKM ya, dari Aceh itu ditampung di sana ya. Ya, habis itu kan saya melihat dari sisilah negara-negara orang. Akhirnya saya pulang ke Aceh, ini dengan Bawadi Coffee sudah memiliki relasi 32 KBRI dan KJRI. Akhirnya saya duduk dengan kawan-kawan di sini, kita duduk hampir 14 orang waktu itu. Jadi saya menggagas bagaimana kita menciptakan sebuah asosiasi supaya kalau ada misi dagang pameran kita bisa pergi sama-sama. Jadi kita ciptakanlah sebuah namanya yaitu Asia, Asosiasi Saudagar Industri Aceh. Ini tujuannya Asia adalah satu, Mas. Dia sebagai jembatannya UMKM Aceh untuk memasarkan produknya di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Itu visinya untuk Asia. Dan juga kita membuat tagline-nya Mitra Lokal Bisnis Global. Jadi saya membuat di situ dengan kawan-kawan, kita di Aceh ini semua mitra. Walaupun sama produksinya, kita jangan pernah menganggap kompetitor ataupun musuh. Tetapi di Asia ini kita merangkul. Walaupun ada beberapa pengusaha kopi bergabung di Asia, walaupun saya sebagai presidennya Asia, saya tetap welcome. Kadang-kadang kita pergi ke pameran ke Malaysia, Singapura, kita ajak. Ada 5 perusahaan kopi, kita pergi ke sana, satu meja lagi. Karena saya berpegang juga, rezeki itu tidak akan pernah tertukar, walaupun kita berdampingan. Jadi saya mengatakan kepada kawan-kawan itu, di Asia, kita harus bisa berjuang bersama-sama karena rezeki kita sudah ditentukan. Walaupun dia jual kopi, kamu jual kopi, saya jual kopi. Itu sudah kita lakukan. Dan juga setelah itu kami melihat bahwasannya untuk pengiriman ke internasional itu minimalnya harus ada 1, 2, 3 ton untuk mendapatkan harga murah. Kalau si UMKM bergeraknya sendiri, maka dia tidak akan pernah sanggup melakukan ekspor tersebut. Dengan inilah akhirnya kita lahirkan Asia Mart, penggagasan Asia Mart. Jadi Asia Mart ini adalah sebuah sentralnya produk UMKM Aceh. Kita satukan di sini semua. Ini karena memang dalam masa pandemi. Kita berdirikan Asia Mart ini di bulan 6 kemarin lagi maraknya pandemi. Karena kenapa sebenarnya kita tidak mendirikan dulu, tapi memang ini yang kita mau. Kita dibutuhkan juga ya. Apalagi sekarang juga dari pemerintah, mereka mampus untuk ekspor juga ya, dan bahkan dimudahkan ya. Iya benar. Jadi akhirnya kita mendirikan Asia Mart ini untuk apa tujuannya? Yang pertama, Asia Mart ini akan memfokus mendistribusikan barang. Dan juga dia akan memfokus untuk mengeksporkan barang produk-produk UMKM Aceh. Karena kenapa? Kalau Asia Mart yang mengirimkan barang, nanti di situ ada permintaan kopi 500 kilo, permintaan coklat ada 200 kilo, permintaan emping ada 500 kilo, dan banyak produk yang lain. Ada sekitar 10 ton. Akhirnya kita bisa mengirim dalam satu kontainer ke negara tujuan. Itu tujuannya kita dirikan Asia Mart. Dan yang kedua, Asia Mart sendiri sebenarnya nanti kita nggak berfokus di Aceh saja.
kita akan mendirikan. Sebenarnya kemarin kalau habis masa pandemi, bulan 12 kita sudah diri di Menteng, Jakarta. Di Jakarta satu dan di Kuala Lumpur satu. Kenapa kita mendirikan di sana? Otomatis kita nanti bisa retail semua. Sehingga UMKM yang masih kecil pun dia bisa melakukan ekspor barang sampai ke Malaysia ataupun ke Jakarta. Nah, itu tujuannya kita dirikan Asia Mart ini. Dan ini bentuknya asosiasi ya, jadi dari asosiasinya menyediakan itu semua ya. Iya, benar. Dan juga kenapa kita dirikan Asia dan juga Asia Mart ini, kita melihat bahwasanya keluhan di UMKM Aceh itu sangat banyak. Mulai dari legalitas usaha, packaging, mulai dari desain kemasannya, dan lain-lain, dan juga bahan baku. Kita maunya dengan adanya Asia Mart ini, setidaknya UMKM itu bisa terbantu. Dan juga di Asia Mart sendiri atau di Asia, yang bergabung ke Asia ini hanya satu, dia memiliki produk. Karena kita di Asia ini tidak ada akademisi, tidak ada politik-politik kita di sini. Semuanya di sini adalah pengusaha. Ini semua pengusaha semua ya, memang tujuannya sama ya, maaf. Karena mitra lokal, jadi bisnis global. Terus persyaratan-persyaratan, ada izin ekspornya dan lain-lain itu dibantu semuanya pada akhirnya ya di Asia Mart ini ya. Jadi teman-teman yang di daerah Aceh itu bisa pada akhirnya akses. Ini saya melihat ada sebuah pola juga. Kadang-kadang kita yang mungkin sudah hidup di satu area, kita maunya ikutan dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Tapi saya lihat dari awal justru dari bawah ini fokusnya di daerah marketnya dulu. Jadi kita marketing dulu, mulai kebangun, brandnya sudah kebangun, baru lama-lama makin mundur, makin ke belakang, mulai ke distribusinya, mulai ke ininya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga yang baru mulai di awal, kita bisa fokus berpartner dengan kayak Bawadi tadi itu kan sempat kalau nggak salah tadinya hanya berpartner dengan beberapa petani. Sekarang petaninya jadi lebih banyak lagi ya, jadi partnership-nya lebih luas lagi. Jadi kita kadang-kadang fokusnya langsung ke marketingnya seperti tadi Bawadi dari YouTube, bahkan belajarnya secepat mungkin, nggak jadi eksekusinya secepat mungkin, kita marketing secepat mungkin. Nah, nanti kita bisa belajar sambil jalan, bahkan kita membentuk ekosistemnya sampai sekarang bisa seperti ini. Gak nyangka banget dari awal tadi bisa dari SMA jual counter HP, ternyata kok ujung-ujungnya sampai wow luas sekali sampai buat Asia Mart dan lain-lain. Nah, kalau mengenai keadaan yang sekarang di pandemi ini, saya ngelihat tadi kan promosinya banyaknya dari pameran ke pameran. Walaupun sosial medianya digunakan untuk media promosi supaya bisa dapat akses ke pameran yang memang kita butuh akses ke pemerintah juga gitu. Nah, kalau misalnya di pandemi ini sendiri, teman-teman yang di UKM Aceh, kira-kira gimana sih situasinya? Terus apa respon mereka dan apa yang mereka lakukan untuk merespon situasi yang saat ini? Kalau untuk saat ini memang karena memang kejadian ini seluruh dunia ya, jadi mungkin saat ini itu juga kalau dulu kan saya sering pergi pameran-pameran, akhirnya sekarang saya dan kawan-kawan menggagaskan kita juga membuatkan bazar-bazar. Jadi di Asia Mart sendiri kita sering membuat bazar di tiap hari Selasa minggu pertama dan Selasa minggu ketiga. Sehingga dengan adanya bazar ini, kawan-kawan bisa menjual produknya dan juga mempromosi produknya di masa pandemi ini. Itu yang pertama kita buat konsepnya. Dan juga yang kedua, kita lihat masa pandemi ini memang penjualan kadang-kadang sampai 60% menurun. Ada juga yang 80%. Tetapi sekarang kita harus melihat, sama seperti halnya Bawadi Kopi saat ini, saya melihat di sisi promosinya. Hari ini, bulan kemarin, saya memberikan promosi siapa yang membeli kopi Bawadi akan free ongkir ke seluruh Indonesia. Nah, dengan adanya promo seperti itu, orang-orang sangat menarik. Sehingga ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dia memesan kopi. Karena kita gara-gara kita membuat promo free ongkir sampai ke seluruh Indonesia. Nah, mungkin ini yang saya yang saya tegaskan kepada kawan-kawan.
kita di masa pandemi ini kita harus bisa mencari ide-ide yang lebih kreatif lagi. Jadi kita jangan terpaku dengan apa yang sudah kita lalui 2-5 tahun yang lalu, tapi hari ini kita dituntut harus mendigitalisasikan semuanya karena memang zamannya sudah zaman digital saat ini. Kalau kita tidak menguasai digital, kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Dan juga mungkin saat ini kita misalnya di Instagram, di Facebook tidak terlalu banyak pembelinya. Tidak apa-apa, yang penting kita promosi. Setidaknya dengan kita sering upload story atau feed, sehingga orang waktu dia mencari di Google itu akan mengeluarkan produk-produk kita di luar. Terutama yang B2B ya, kita jual B2B itu memang kelihatannya di Instagram tidak terlalu besar, tapi itu membantu branding kita waktu kita ketemu dengan calon pembeli ya, atau klien kita ya. Mereka pasti mau nggak mau akan ngecek Instagram kita, mereka akan lihat profil kita. Mungkin agak berbeda sama teman-teman yang sifatnya retail. Kalau teman-teman yang retail, Instagramnya besar, lalu jualan dari Instagram gitu. Jadi B2B pun sebenarnya juga penting teman-teman untuk punya sebuah profil di Instagram supaya orang yang ketemu kita, klien kita, bisa lihat juga profil kita seperti apa. Apalagi yang saya baru tahu juga kemarin baru ada update dari Menko ya, katanya kan di Harbolnas ini mau ada subsidi ongkir ya kalau nggak salah di H-7, H-10 Lebaran kalau nggak salah. Jadi pemerintah mensubsidi kurang lebih 500 miliar untuk ongkir khusus produk lokal katanya. Jadi produk lokal akan mendapatkan ongkir juga. Nah kayak gini-gini teman-teman sebetulnya melihat bahwa pemerintah ini lagi mendorong juga kita yang punya produk lokal supaya bisa satu ekspor, kedua bisa bersaing sama Mr. Hu ya. Kalau di Shopee itu ada produk Asia, bisa bersaing sama ini juga sebenarnya. Jadi ongkir produk. Mungkin terakhir apa sih tipsnya buat teman-teman yang akan memulai bisnis tapi sifatnya mungkin bukan retail tapi seperti Mas Bawadi B2B, tapi di pandemi ini gimana cara mereka supaya bisa menemukan start their bisnis atau menemukan klien pertama mereka lah untuk bisa menemukan traction di marketnya gitu supaya bisa menjual barang mereka. Mungkin bisa di-sharekan Mas terakhir. Mungkin satu ya, saya melihat banyak kadang-kadang pengusaha UMKM ini beda-beda ya, kadang ada produksi kopi, ada produksi kue, cake, ataupun ada produksi snack dan lain-lain. Jadi padahal kalau kita mau buat sebuah usaha, potensi market yang paling bagus itu adalah tetangga kita dulu. Ini, tapi saya melihat banyak UMKM yang sudah melakukan produksi, kadang-kadang dia malu menawarkan ke tetangga dia sendiri. Kadang-kadang dia tidak pede bahwasanya dia memproduksi kue ini dikasih ke tetangga, dia nggak berani. Jadi tipsnya dari saya adalah satu, kita jadi pengusaha jangan pernah malu, karena kita di situ bukan mencuri dan juga bukan menjelek-jelekkan orang lain, tetapi kita di situ adalah berdagang. Bagaimana kita menjual, kita harus pede apa yang kita produksi. Kalau memang kita belum percaya diri, berarti kita konsultasi dulu sama orang-orang yang sudah ahli ataupun orang-orang yang sudah berhasil kita lihat. Setidaknya mereka akan memberikan tip-tip ataupun cara bagaimana supaya kita pede menampakkan produk kita kepada si kawan-kawan ataupun tetangga. Dan juga yang kedua, kita melakukan sebuah usaha ini kita tetap harus optimis, karena ada sebagian dari UMKM baru ingin melakukan usaha langsung ada kepikiran dia kira-kira berhasil nggak ya, kira-kira maju nggak ya. Berarti kalau itu pemikirannya, Anda ragu-ragu. Kalau ragu-ragu Anda silahkan mundur. Nah, tapi untuk mungkin ya untuk kawan-kawan yang belum memiliki modal usaha, untuk saat ini Anda bisa jadi reseller dulu, menjadi kan Bawadi juga buka ya sekarang. Ya, Bawadi buka juga reseller. Kita buka reseller. Kalau 2019 kemarin, siapa yang mendapatkan cukup poin, kita akan bawa keliling ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Wah, itu Bawadi di sana ya. Iya. Kalau untuk
yang mungkin saat ini mau ekspor tapi aku takut nih gitu, aku ragu-ragu nih mau ekspor gitu, aku belum pernah ngurus katakanlah belum pernah ngurus PT nih, habis itu ngurus NIB, habis itu ngurus izin ekspornya gitu kan, pikirannya kan banyak kan mereka. Kalau Mbak Wadi mungkin basicnya di awal sudah pernah usaha kontraktor dan sudah biasa untuk proses semuanya itu. Nah, buat teman-teman yang aku baru mau masuk nih ke ekspor, apa motivasi dari Mbak Wadi supaya mereka nggak ragu-ragu gitu? Kalau motivasi dari saya sendiri, kalau Anda ingin melakukan sebuah usaha, apa yang Anda inginkan, Anda harus konsisten. Satu, misalnya kemarin waktu saya mengurus legalitas ekspor, legalitas usaha, dan juga izin-izin, Mas. Jadi ada beberapa saya konsultasi kepada senior-senior saya, mengatakan, Uma, ngurus SN itu susah. Uma, ngurus BPOM itu susah. Ngurus halal itu susah. Capek nanti, bertahun-tahun kadang. Tetapi saya mengatakan, mungkin itu bagi mereka. Tapi bagi saya kemarin, dalam tempo 2 bulan saya selesai semua pengurusan itu. Karena kenapa? Karena saya langsung datang. Kita datang ke kantor, jangan seolah-olah kita sudah tahu semua. Kita datang ke kantor pemerintahan, kita pura-pura bego aja lah. Maksudnya jangan sok pintar, karena kita ingin Karena dibantuin. Ya, karena ada sebagian orang dengan gagah beraninya, gaya datang ke kantor dinas atau ke kantor terkait, bahwasanya dia udah hebat. Nah, orang di sana nggak mau terima lagi. Nah, tapi kalau kita dari sana datang jumpa dengan security dan juga jumpa dengan CS, maaf Pak, di sini saya mengurus surat izin, tapi saya tidak mengerti apa-apa. Kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat surat ini, dan juga saya ada beberapa permintaan ke luar negeri, tapi harus ada surat ini dulu. Nah, alhamdulillah mereka akan memberikan semuanya. Oh, Bapak harus ini, Bapak harus ini, Pak harus ini. Tapi yang waktu bawa dibuat semua, tidak ada yang sulit saya rasakan. Semuanya lempang saja. Karena apa? Yang penting persyaratannya kita ikuti. Kalau memang persyaratan yang diwajibkan, misalnya untuk pengurusan halal, bahan baku yang kita pakai semuanya harus ada label halal. Kalau itu tidak ada, ya pasti dipersulit karena kita sendiri tidak memberikan apa yang mereka minta. Nah, dan juga seperti kita mengurus SNI. Kalau tata produksinya masih amburadul, ya otomatis nggak dikeluarkan izin SNI-nya. Nggak dikeluarkan izin BPOM-nya. Nah, itu sebenarnya izin ini kadang-kadang nggak salah juga di pemerintahan, tapi salahnya dari kita sendiri. Kita tidak mengikuti apa yang sudah ada di aturan mereka, sehingga menganggap sangat sulit. Jadi pesan saya kepada kawan-kawan UMKM, Anda ingin mengurus izin, datanglah kepada orang yang tepat dan datang langsung ke kantor. Jangan Anda menanya kepada kiri kanan Anda. Otomatis kecuali di kiri kanan Anda ini sudah memiliki sertifikat yang Anda ingin ngurus. Tapi kalau dia memiliki sertifikat itu, pasti dia bilang susah. Jangan, ini itu. Kira kita ibaratnya orang sukses bisnis tapi nanyanya ke orang yang belum sukses bisnis gitu ya. Iya, ya, pasti salah besar ya. Iya benar. Itu yang akan salah besar. Itu yang saya pelajari selama ini, Mas. Jadi saya memang otodidak, semuanya otodidak. Sampai kemarin kadang-kadang saya mengatasnamakan saya barusan lulus SMA, Pak. Jadi nggak begitu mengerti mengenai administrasi. Nah, jadi itu terima kasih banyak sharingnya Mas Bawadi. Mudah-mudahan sukses terus buat Bawadi Coffee. Terima kasih sharingnya. Saya yakin banyak banget menginspirasi teman-teman yang lain juga. Saya mendapatkan teman-teman mungkin mesti bersabar dalam mengisi izin, tapi itu juga jadi kelebihan kita nantinya. Kalau yang lain merasa kesulitan mengurus, kita sekali aja sabar ngurus, nanti yang lain berarti kan udah terfilter sendiri. Hanya beberapa orang yang bisa sampai. Nah, jadi itu jadi salah satu yang berbeda dari pihak yang lain. Terima kasih buat Mas Bawadi. Sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya. Sukses terus buat teman-teman UKM. Ya, terima kasih ya Mas. Nah.